Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok A2 2019 akan menjelaskan mengenai studi kasus perangkat pembelajaran, project based learning mengenai analisis yang telah kita lakukan. Di sini kelompok kami beranggotakan Rosti Milen, Farahyomi Aziz, Firda Agustina, dan Citra Febriana. Untuk pembicara pertama, time is yours. Baik, terima kasih. Pertama di sini ada bab 1 pendahuluan. Pertama adalah latar belakang, di mana menurut UNO tahun 2008 nomor 11, pendidikan adalah proses pemberdayaan yang diharapkan mampu memberdayakan peserta didik menjadi manusia yang cerdas, manusia berilmu, dan berpengetahuan, serta manusia terdidik. Dalam pendidikan terdiri dari beberapa komponen. Salah satunya adalah perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan segala sesuatu yang akan digunakan guru sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua ada rumusan masalah, yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan perangkat pembelajaran, 2. Apa yang dimaksud dengan LKPD, 3. Apa yang dimaksud dengan RPP, 4. Apa yang dimaksud dengan bahan ajar, 5. Apa yang dimaksud dengan media pembelajaran, 6. Apa yang dimaksud dengan instrumen evaluasi. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perangkat pembelajaran, apa yang dimaksud dengan LKPD, yang dimaksud dengan RPP, apa yang dimaksud dengan bahan ajar, apa yang dimaksud dengan media pembelajaran, dan apa yang dimaksud dengan instrumen evaluasi. Sekian dari saya. Next. Oke, terima kasih kepada pembicara pertama, Firda, dan yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Farah. Di sini bab 2 adalah kajian teoritis. Yang pertama ada mengenai perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini merupakan alat atau perlengkapan untuk pembelajaran dalam proses mengajar di dalam sekolah. Lalu di kedua ini ada RPP atau Rencana Perangkat Pembelajaran yang merupakan silabus atau tentang pedoman umum pembelajaran. Ketiga ada bahan ajar. Bahan ajar di sini adalah bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dan juga membantu siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Lalu ada LKPD. LKPD di sini adalah lembar kerja peserta didik yang merupakan bahan ajar yang berisi ringkasan materi yang dilengkapi oleh petunjuk dan juga penyelesaian tugas-tugas. Lalu di sini juga ada media pembelajaran yang artinya adalah media ini alat atau metode atau juga teknik yang digunakan untuk lebih mengefektifkan pembelajaran di dalam kelas. Yang terakhir ada instrumen evaluasi. Di sini merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan kualitas atau nilai dan arti pada sesuatu atau nilai dan juga grade dari siswanya. Terima kasih, sekian dari saya. Next kepada pembicara selanjutnya, Rosti Milen, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada bab 3 mengenai hasil studi kasus dan juga pembahasan. Hasil analisis untuk RPP dari cangkupan dari wawancara guru dan juga siswa, ada yang termasuk ke dalam sistematika ataupun hasil-hasil sesuai dengan RPP, ada juga yang tidak. Kemudian, next. Ada rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP. Sudah sesuai. Nah, di sini mengenai analisisnya ini sudah sesuai juga, ada yang LOTS dan juga HOTS. Dan juga menggunakan ICT dan TIPEC.
Next lagi, Teh. Kemudian saya akan membacakan mengenai tabel 1. Tabel 1 itu kurang memenuhi dikarenakan perbandingan antara guru dan siswa berbeda. Next lagi ada tabel 3, memenuhi dikarenakan berorientasi HOTS, contohnya itu membandingkan dan presentasikan. Next ada tabel 4, memenuhi dikarenakan berorientasi HOTS juga, contohnya itu membandingkan dan mempresentasikan. Tabel kelima memenuhi HOTS juga, contohnya itu mempresentasikan dan juga membuat. Tabel keenam memenuhi ICT, contohnya itu mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam iklan. Tabel ketujuh memenuhi ICT, contohnya itu mengamati, membaca, dan menuliskan informasi yang diminta. Tabel ke-8 memenuhi TIPEK, contohnya itu mencari dan mengumpulkan informasi, pemberian motivasi. Tabel 9 tidak memenuhi dikarenakan tidak ada unsur PPK dalam tujuan pembelajaran. Kemudian ada tabel ke-10 memenuhi kegiatan pembelajaran, contohnya itu melakukan pembukaan dalam salam pembuka. Kemudian ada bahan ajar. Nah, kebetulan analisis yang kita laksanakan tidak memiliki bahan ajar, dan LKPD-nya juga tidak ada. Next lagi ada media pembelajaran. Media pembelajarannya ini berupa iklan ya. Kemudian media pembelajarannya juga sudah sesuai dengan TIPEK. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih, Teh. Oke, terima kasih kepada Rosti. Selanjutnya akan dibahas oleh Citra. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Sesuai dengan wawancara guru dari RPP, semuanya hampir sesuai dengan apa yang kita bahas di RPP. Dan soal wawancara siswa, itu ada yang sesuai dan tidak. Dan unsur medianya itu kolom pertama, memuat unsur inovatif berbasis HOTS, itu sesuai. Dan tabel yang kedua lebih efektif menggunakan kata dan gambar dibandingkan kata-kata saja agar mudah dipahami, itu memenuhi. Tabel ketiga, menggunakan ilustrasi yang membuat siswa tertarik untuk memperoleh informasi yang menarik, itu memenuhi. Yang tabel keempat, kesesuaian ilustrasi grafis dengan isi, itu memenuhi. Yang kelima, komunikasi lebih efektif dengan menyajikan kata dan gambar secara simultan dibanding secara berturut-turut, itu memenuhi. Tabel yang keenam, agar lebih efektif kata-kata, gambar, suara yang tidak penting sebaiknya dihilangkan, itu memenuhi. Tabel yang ketujuh, lebih efektif komunikasi dengan kata-kata sebagai narasi bukan sebagai teks cetak, itu tidak memenuhi dikarenakan kata-kata yang limit. Tabel yang ke-8, komunikasi dengan efektif jika kata-kata sebagai narasi dibandingkan keduanya dalam teks layar, itu memenuhi dengan adanya kata pada narasi atau teks vital. Hasil analisis instrumen evaluasi dengan soal wawancara guru, itu tabel pertama, bagaimana Anda melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran kegiatan siswa? Jawabannya adalah memberikan pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran. Dan tabel yang kedua, apakah soal yang diberikan sudah sesuai dengan kemampuan siswa? Jawabannya adalah sudah. Dan soal wawancara siswa, tabel pertama, apakah Anda merasa puas dengan nilai yang Anda raih? Jawaban siswa adalah belum, karena saya masih ingin berjuang. Dan tabel yang kedua, apakah soal yang keluar saat ujian sesuai dengan materi yang dipelajari? Jawaban siswa adalah tidak. Dan unsur-unsur instrumen evaluasi, tabel pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, jawabannya tidak memenuhi. Tabel yang kedua, bersifat divergen, jawabannya adalah memenuhi. Yang ketiga, menggunakan multirepresentasi, jawabannya tidak memenuhi. Dan tabel yang keempat, berbasis permasalahan konseptual, memenuhi. Dan yang kelima, menggunakan bentuk soal beragam, jawabannya tidak. Jadi, kesimpulan dan saran dari kelompok kami adalah
perangkat pembelajaran merupakan segala sesuatu yang akan digunakan guru sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Guru berperan penting dalam pembelajaran di kelas dan juga bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan pembelajaran. Guru juga bertugas menyusun perangkat pembelajaran pada tingkatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru berfungsi untuk memudahkan guru dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan pembelajaran di kelas, seperti RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, instrumen evaluasi. Kami sebagai penulis menyampaikan saran kepada guru untuk membuat perangkat pembelajaran sekohesi mungkin sehingga dapat dicerna dan dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Terima kasih. Oke, baik kepada Teh Citra atas penyampaiannya. Di sini bisa dilihat bahwa ada dokumentasi saat mewawancarai guru dan juga peserta didik. Dan mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.